Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Briliana, NIM 7211419157 dari Akuntansi Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Ya baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa di suatu perusahaan itu yang paling berperan penting dalam pengambilan keputusan adalah manajer. Jadi penyelesaian keputusan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer itu dilakukan dalam 4 tahapan dasar dan juga menggunakan kerangka berpikir seperti model sistem perusahaan yang umum dan juga model lingkungan. Lalu untuk tujuan utama dari SIM sendiri adalah memberikan informasi bagi para penggunanya yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai masalah mereka masing-masing. Selanjutnya adalah pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan. Jadi, pemecahan masalah itu terdiri atas respons terhadap hal yang berjalan dengan baik maupun buruk dan dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya maupun menguntungkan bagi perusahaan. Dan manajer itu terlibat dalam pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih berbagai macam alternatif untuk pemecahan masalah. Lalu untuk keputusan sendiri adalah didefinisikan sebagai tindakan, pilihan, dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan masalah. Selanjutnya adalah fase pemecahan masalah. Menurut Herbert Asimov, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, aktivitas intelijen atau mencari tahu. Kemudian yang kedua, aktivitas perencanaan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengajian masalah. Dan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini, harus memiliki informasi atas masalah yang ingin kita selesaikan. Lalu kerangka pemikiran pemecahan masalah itu ada 2 macam, yaitu ada model sistem umum perusahaan dan ada model 8 elemen lingkungan. Dan untuk pendekatan sistem sendiri itu ada 3 tahapan juga, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan juga upaya pemecahan. Nah, kenapa sih cara pandang sistem dalam suatu pemecahan masalah itu penting? Karena yang pertama, agar manajer itu tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan juga detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Dan yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input dan hanya dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya adalah mengembangkan konsep atau membangun konsep. Jadi dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah ini, kita sekarang dapat menggambarkan bagaimana konsep ini tuh dapat diterapkan ke dalam sistem mendukung keputusan. Nah, ini adalah elemen proses pemecahan masalah. Jadi di dalam pemecahan masalah ada yang namanya standar dan juga informasi. Standar itu adalah situasi yang diinginkan oleh manajer, sementara informasi adalah situasi saat ini. Ketika terjadi perbedaan antara standar dan juga informasi, maka ada yang namanya pemecahan masalah dan nantinya akan menghasilkan solusi. Itu adalah memilih solusi yang terbaik. Jadi menurut Harry Mintzberg itu ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama analisis, yaitu mengevaluasi berbagai macam pilihan atau solusi atas suatu masalah. Sementara kalau penilaian itu adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga adalah penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Lalu bedanya permasalahan dengan gejala. Jadi gejala itu adalah kondisi yang dihasilkan oleh suatu masalah. Misalnya seorang manajer itu menghadapi berbagai macam gejala yang sama, yaitu rendahnya keuntungan. Nah, maka dia harus menuntaskan masalahnya apa, yaitu masalah yang menyebabkan keuntungan perusahaan itu menjadi rendah. Gitu. Selanjutnya adalah struktur permasalahan. Ada 2 macam, yaitu masalah terstruktur yang mudah dipecahkan oleh manajer karena unsur dan hubungannya itu tampak dengan jelas sehingga mudah dipahami. Dan yang kedua adalah masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang unsur dan juga elemennya itu tidak tampak dengan jelas sehingga sulit untuk dipecahkan manajer dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu untuk jenis keputusan, menurut Herbert Asimov ada 2 macam, yaitu keputusan terprogram yang sifatnya repetitif dan rutin, jadi tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Dan yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan juga penuh dengan risiko. Selanjutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan itu adalah sistem membantu yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Jenis masalah yang diselesaikan adalah masalah semi terstruktur. Jadi komputer itu menyelesaikan masalah yang
terstruktur, dan manajer itu menyelesaikan masalah yang tidak terstrukturnya. Selanjutnya ada yang namanya model DSS. Jadi model DSS itu adalah model yang menghasilkan laporan khusus berkala yang isinya respons terhadap permintaan ke database, serta output dari model matematika. Kemudian setelah DSS diterapkan dengan baik di suatu perusahaan, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok itu ditambahkan ke dalam model DSS. Dan penambahan Piranti Lunak Gruber itu juga ditambahkan yang memungkinkan untuk berfungsi sebagai sistem mendukung pengambilan keputusan kelompok. Dan kemampuan kecerdasan buatan itu juga ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Lalu untuk pemodelan matematika, jadi model itu adalah suatu abstraksi dari sesuatu, dan model itu mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Manajer menggunakan model ini itu untuk mewakili permasalahan yang harus mereka selesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah itu disebut dengan entitas. Jenis model ada 4 macam, yaitu model fisik, naratif, grafis, dan juga matematis. Nah, penggunaan model sendiri itu digunakan untuk memberikan pemahaman dan juga memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model itu juga memiliki beberapa kemampuan prediktif, seperti memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan juga dapat memprediksi masa depan. Lalu untuk kelas model matematis itu ada 3 dimensi. Yang pertama model statis atau dinamis, kemudian model probabilitas atau deterministik, dan yang ketiga adalah model optimisasi dan model suboptimisasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya simulasi. Jadi, simulasi itu adalah tindakan menggunakan model. Dalam simulasi ada namanya skenario, yaitu digunakan untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang mempengaruhi simulasi itu. Dan untuk variabel keputusan itu adalah nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Teknik yang digunakan dalam simulasi sendiri ada 2 macam, yaitu model optimisasi dan juga model suboptimisasi. Lalu untuk format output dari simulasi itu melibatkan berbagai elemen skenario dan juga variabel keputusan pada layar dan juga halaman yang sama. Nah, untuk contoh pemodelan itu menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci, misalnya seperti harga produk, kemudian jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan, kemudian jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, seperti iklan dan penjualan langsung, dan jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan juga penelitian. Nah, keuntungan dan kerugian pemodelan sendiri, kalau untuk keuntungannya itu sebagai sarana untuk pengalaman belajar. Dan yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan pertimbangan berbagai alternatif dan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang cepat. Dan yang ketiga adalah model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lainnya. Lalu untuk kerugiannya sendiri itu sulit membuat model sistem bisnis yang akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua tuh butuh kemampuan matematis tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks gitu. Selanjutnya ada yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, kecerdasan buatan itu adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan yang mencontoh pola pikir manusia. Dan sudah diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, kemudian jaringan staf tiruan, algoritma genetik, dan juga agen cerdas. Nah, keuntungannya apa sih atau daya tariknya apa? Daya tariknya itu bisa membantu seorang manajer dalam membuat keputusan yang bahkan bisa melampaui keahlian dari manajer itu sendiri. Dan artificial intelligence ini juga dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Dan untuk konfigurasinya sendiri itu antar muka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan juga mesin pengembangan. Selanjutnya, selain ada artificial intelligence, juga ada yang namanya GDSS. Jadi, GDSS itu adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama, dan memberikan antar muka untuk digunakan secara bersama. Nah, gimana caranya GDSS itu dapat membantu pemecahan masalah? Yaitu dengan cara memperbaiki komunikasi agar orang-orang ini terfokus pada masalah yang ingin mereka selesaikan sehingga waktu itu tidak akan terbuang sia-sia. Dan ada 2 macam pertukaran di dalam GDSS, yaitu yang pertama pertukaran sinkron, di mana para anggota itu bertemu secara bersamaan, dan yang kedua adalah pertukaran tidak sinkron, yaitu para anggota itu bertemu pada waktu yang berbeda-beda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.